Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan beribadah kembali di sekolah minggu online kita pada hari ini ya. Dan kakak mau nanya nih, gimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik semua ya. Dan kalaupun ada adik sakit, ataupun keluarganya yang sakit, kakak doakan semoga semuanya cepat sembuh ya dan bisa berkembali beraktivitas seperti biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa yuk. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada malam hari sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dan sehingga kami juga dapat bangun di pagi hari dengan hati sukacita yang penuh. Dan hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita bernyanyi bersama-sama yuk dengan lagu I am here because of your grace. Kita nyanyinya dengan penuh rasa sukacita terhadap Tuhan ya adik-adik. Kita bernyanyi bersama-sama yuk. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggunya. Nah, silahkan adik-adiknya menyiapkan Alkitab, lalu minta tolong ke mama, papa, om, tante, atau kakaknya untuk membukakan ayat Alkitab yang akan kita dengarkan nanti. Tapi sebelum itu, yuk kakak ajak adik-adik bernyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari.
Shalom adik-adik semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Yana di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, boleh duduk yang tenang ya. Dan jangan main-main karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi harus sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Yana mengajak kalian semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa, karena pada hari ini kami boleh ada di sini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu saja. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah Engkau memakai Kak Yana dan memberkati kami dimanapun kami berada. Sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami pahami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kamu ingat tidak ketika kamu menantikan sesuatu janji dari orang tua atau keluarga kalian? Nah, menurut kalian apa yang paling luar biasa yang pernah kalian terima atau kalian mendapat janji dari orang tua kalian? Nah, misalnya kalian akan liburan ya setelah pandemi ini, atau mendapat hadiah yang luar biasa dari orang tua kalau kalian mendapat nilai yang bagus. Nah, ketika janji itu tiba, apa yang kalian rasakan? Wah, pasti ada yang rasanya senang sekali ya, pasti rasanya sangat bahagia karena janji yang sudah diberikan orang tua atau keluarga kalian akan segera dilakukan atau dilaksanakan atau diberikan ya. Nah, lalu ketika janji kalian itu ditepati, nah ternyata ketika pandemi ini selesai, janji itu akhirnya digenapi. Kalian bisa liburan atau kalian karena rajin belajar menurut orang tua, kalian mendapatkan hadiah. Nah, akhirnya kalian mendapatkannya. Wah, pasti senang sekali ya. Dan pastinya kalian sangat sukacita. Nah, adik-adik, dalam perjanjian lama Allah menjanjikan sesuatu yang sangat istimewa kepada umatnya. Tahukah kamu apa janji itu? Nah, janji itu adalah Allah akan mengutus Sang Juru Selamat. Siapakah Juru Selamat itu? Nah, pasti semua sudah tahu ya. Juru Selamat itu adalah Yesus Kristus. Nah, dari zaman perjanjian lama Allah sudah menjanjikannya. Nah, Allah memberitahu kepada mereka agar mereka mempersiapkan diri menerima kedatangan anaknya. Nah, banyak orang yang percaya adik-adik kepada firman Tuhan tersebut dan mereka menanti-nantikan waktu yang telah dijanjikan. Waktu di mana Tuhan Yesus atau Juru Selamat itu akan datang. Nah, hari ini kita akan menemukan lebih banyak lagi adik-adik tentang janji Allah tersebut. Firman Tuhan hari ini itu terambil dari perjanjian lama ya, yaitu pada kitab para nabi. Nah, sekarang kalian boleh membuka perjanjian lama, yaitu Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai yang kelima dan ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Nah, kakak ulangi lagi ya. Yesaya
pasal 40 ayatnya yang ketiga sampai kelima dan ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. Jadi firman Tuhan yang kakak bacakan hari ini itu terambil dari kitab para nabi yang ada di perjanjian lama. Nah adik-adik, Yesaya adalah seorang nabi. Ia diutus Allah untuk memberikan pesan khusus kepada umatnya. Nah, ia tidak hanya memberitahu umatnya tentang apa yang Allah ingin katakan, tetapi ia juga menuliskannya dalam kitab ya. Dia menuliskan pesan-pesan Allah tersebut. Jadi selain memberitakannya, dia juga menuliskannya. Yesaya ini menghabiskan sebagian hidupnya tinggal di Yerusalem. Dia memperingatkan umat Allah untuk menjauhi dosa-dosa mereka dan dia memperingatkan apa yang akan terjadi nanti. Nah, selain itu, Yesaya juga memberitakan tentang kedatangan juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Nah, Allah akan mengutus juru selamat yaitu anaknya dan mereka akan menanti-nantikan sang juru selamat itu. Nah, Yesaya memberitahu adik-adik bahwa untuk mempersiapkan diri. Jadi dia meminta umatnya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus, sang juru selamat tersebut. Ia memberitahu bahwa sebelum juru selamat itu datang, akan terlebih dahulu datang yaitu Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes inilah yang akan membawa umatnya untuk meninggalkan dosa-dosa dan mengingatkan mereka untuk mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat. Nah, juru selamat ini Yesaya katakan bahwa dia atau Tuhan ini ya sangatlah berdaulat. Dia akan datang dengan kuasa dari Allah dan akan memelihara umatnya. Sama seperti gembala yang baik, seperti itulah kasih dan kelemah lembutan sang juru selamat adik-adik. Nah, betapa indahnya ya kabar baik tersebut. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan orang-orang yang mendengarkan berita yang disampaikan oleh Yesaya tersebut? Nah, perasaan mereka sangat senang ya. Mereka bersuka cita karena akan datang sang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Jadi mereka menanti-nantikan firman Allah tersebut. Nah, pada waktu yang lain setelah Nabi Yesaya sudah tidak ada, lalu ada lagi nabi yang memberitakan berita yang sama seperti yang Nabi Yesaya beritakan adik-adik, yaitu Nabi Mika. Nah, Nabi Mika ini hidup di zaman Yesaya. Mika tinggal di kota kecil di Yehuda sebelah selatan. Dan seperti halnya Yesaya, ia juga diutus Allah untuk berkhotbah dan menuliskan segala sesuatu yang Allah firmankan. Nah, dia juga menulis semua pesan yang Allah katakan ya adik-adik. Nah, inilah yang dikatakan Allah kepada hambanya Mika.
Nah, adik-adik kalian bisa membaca atau kita membacanya bersama-sama ya. Kita buka Mika 5 ayatnya yang pertama atau ke-1. Kita baca sama-sama ya. Mika 5 ayatnya yang ke-1 berbunyi, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Nah, jadi Allah berfirman melalui Nabi Mika ya, bahwa Tuhan berjanji untuk mengutus seorang penguasa atas Israel, atas umatnya. Nah, juru selamat ini akan lahir di Bethlehem. Jadi bayi ini akan dilahirkan di Bethlehem. Nah, adik-adik, siapakah yang diharapkan atau ditunggu-tunggu oleh Nabi Mika tersebut? Ya, jawabannya adalah Yesus. Yesaya dan Mika mempersiapkan diri dan menantikan kedatangan juru selamat tersebut ya adik-adik. Mereka memberitahu kepada umat Allah untuk bersiap menyambut kedatangan anak Allah yang dijanjikan itu. Nah, banyak sekali umat Allah yang hidup dalam zaman perjanjian lama menantikan kedatangan juru selamat. Nah, perjanjian baru memberitahu kita bahwa Allah menepati janjinya dan bahwa Yesus memang datang. Ia lahir sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Nah, jadi ibu atau kakak ingin tahu seberapa banyak yang kalian ingat mengenai kedatangan Yesus. Nah, banyak ya, karena kita sudah berkali-kali menceritakannya. Ya, Yesus lahir di Bethlehem. Dia ayah dan ibunya Yusuf dan Maria. Dia adalah, orang tuanya adalah tukang kayu, dan dia lahir di kandang domba. Nah, adik-adik, kita tahu tentang kedatangan Yesus karena perjanjian baru memberitahu kita tentang apa yang terjadi. Firman Allah memberitahu kita ketika Yesus lahir, segala sesuatu yang terjadi sama seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Mika serta nabi-nabi terdahulu di perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru kita mempelajari sesuatu yang penting. Nah, adik-adik, sekarang kalian boleh membuka Alkitab kalian, yaitu pada perjanjian baru. Nah, kalian boleh membuka Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Kita bacakan bersama-sama ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa apa yang diperkatakan Allah atau firman Allah itu telah menjadi manusia adik-adik, dan dia telah diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan
Yesus itu sendiri adalah anak tunggal Bapa yang penuh kasih dan kebenaran. Nah, jadi siapa yang dibicarakan di firman Tuhan itu? Ya, yang dibicarakan pada Yohanes 1 ayat 14 ini tidak lain adalah Yesus, adik-adik. Menurut kalian siapa firman itu, adik-adik? Ya, firman itu ialah Yesus. Yohanes sedang membicarakan tentang Yesus, anak Allah, yang adalah kebenaran yang berbicara mengenai kebenaran. Ia meninggalkan surga dan menjadi manusia dengan cara lahir sebagai bayi kecil. Nah, kenapa ia datang? Ia datang untuk menebus dosa kita, adik-adik, untuk menyelamatkan umatnya. Kalian pasti ingat ya janji Allah kepada Adam dan Hawa bahwa pada suatu hari nanti akan datang orang yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, karena Yesus ini adalah anak Allah dan dia tidak pernah berbuat dosa, dialah yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa tersebut. Nah, ketika murid-murid memandang kepada Yesus, mereka melihat kemuliaan Allah dan mereka melihat seseorang dengan sempurna, penuh kebenaran, baik dan murah hati. Ia membuat mukjizat-mukjizat yang penuh kuasa, adik-adik. Ia memberitahu kepada mereka mengenai kebenaran tentang Allah dan kebenaran mengenai diri mereka sendiri. Ia menunjukkan kepada mereka kemurahan hati dan belas kasihan. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dan dia juga mengajarkan kepada mereka tentang kasih anugerah Allah yang sangat besar ya. Dan ketika ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka, disitulah anugerah Allah itu tercurah, dan disitulah dosa kita manusia telah dihapus lunas oleh Yesus, adik-adik. Nah, bukankah luar biasa ya kalau Allah menepati janji-janjinya untuk mengutus juru selamat yang mati bagi dosa-dosa kita, dan kita tahu tentang kebenarannya dan janjinya yang agung dalam firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab. Nah, demikian firman Tuhan kakak hari ini, adik-adik. Biarlah firman ini boleh kita pahami ya, kita mengerti dan kita mengucap syukur untuk kebaikan Allah. Karena kasih-Nya yang luar biasa, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, dan janjinya sudah digenapi atau ditepati. Adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita mengucap syukur untuk kasih Allah. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mendengar firman-Mu yang sungguh luar biasa, di mana Engkau menepati janji-Mu, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Engkau, yang
mau hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami rajin membaca Alkitab ya Tuhan, sehingga kami semakin mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi terang dan garam untuk dunia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Engkau telah menggenapi firman-Mu, dan kami boleh lepas dari dosa-dosa kami karena anugerah-Mu, yaitu Yesus Kristus yang telah hidup dan telah mati serta telah bangkit dan naik ke sorga untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, bukankah sangat luar biasa ketika Allah menepati janjinya untuk mengutus juru selamat untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan juga kita tahu dari Alkitab tentang kebenaran dan janji Allah yang agung dalam firman-Nya, adik-adik. Dan dari sini, dari kita mendengar firman Tuhan tadi, kita tahu juga bahwa dalam perjanjian lama, seluruh orang itu menanti kedatangan juru selamat. Dan dalam perjanjian baru, seluruh janji Allah itu telah tergenapi, adik-adik. Sangat luar biasa bukan tentang janji Allah yang sangat indah dan telah direncanakan oleh Allah sendiri, adik-adik. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Kakak bacakan ya, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan ya. Adik-adik, kalian bisa memasukkan uang persembahan atau uang kolekte ke dalam amplop ini ya. Nanti minta tolong Mama, Papa untuk menyerahkan amplop ini kepada Kak Ivana ataupun ke Kak Triwanita. Nah, infonya sudah tertera di layar monitor adik-adik masing-masing ya. Sebelum itu, yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas rezeki yang Kau kasih kepada keluarga kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami ingin memberikan sebagian dari rezeki kami untuk-Mu. Dan semoga apa yang telah kami beri dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sebagai perluasan kerajaan-Mu juga ya Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yuk kita bernyanyi dengan bersemangat ya adik-adik.
tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita hampir selesai. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami telah mengikuti dengan sungguh-sungguh ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, tadi kami telah mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu tumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan juga sesuai dengan firman-Mu yang telah Engkau katakan melalui kakak sekolah minggu tadi ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, saudara kami, teman kami, jikalau mereka ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka dengan obat yang mereka makan dan sudah diberi resep oleh dokter juga ya Tuhan. Dan semoga mereka juga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.